Halo semua, balik lagi di channel R Fitraska. Jadi, di konten kali ini gua akan membahas tentang 5 film horor yang diambil dari kisah nyata episode keempat. Yang dimana di sini tuh mungkin film-film horor ini yang dirilis belum terlalu lama dari tahun ini. Oke, jangan lupa buat subscribe channel ini, like this video, and share, comment, dan nonton terus. Jangan di skip videonya. Oke, kalian siap untuk mendengarkan sebuah cerita film horor yang diambil dari kisah nyata? Gue tunggu deh. Kalau kalian belum siap, gue tunggu. Oke, kalian udah siap? Langsung aja ke videonya. Bagi kalian mungkin yang belum tahu tentang nama hantu ini, kalian bisa cek sendiri film-film nama film hantunya. Oke, lanjut yang ke pertama. Hantu Nessie dirilis pada tahun 2015. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di SMA 5 Bandung. Jadi kejadiannya mengisahkan seseorang cewek bernama Nessie. Hanya aja kisahnya terdiri dari beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Nessie merupakan seorang noni Belanda yang meninggal bunuh diri. Ada cerita versi lainnya yang mengatakan bahwa Nessie merupakan korban pemerkosaan. Ada juga yang menyebut Nessie korban pembantaian yang sangat keji. Sedangkan filmnya mengisahkan sekelompok mahasiswa yang melakukan uji nyali yang menyebabkan mereka diteror oleh hantu Nessie. Jadi banyak yang mengatakan bahwa Nessie itu merupakan noni Belanda yang meninggal bunuh diri, atau juga merupakan korban pemerkosaan dan lain-lainnya. Oke, itulah cerita dari sosok hantu Nessie. Ini baru dikeluarkan dan banyak juga yang menonton untuk film yang kedua ini, yang berjudul Danur, yang dirilis pada tahun 2017. Danur merupakan film horor yang diangkat dari buku karya Risa Saraswati berjudul Gerbang Dialog Danur. Kisahnya sendiri ditulis berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai seorang indigo. Hal tersebut membuatnya dapat berkomunikasi dengan makhluk yang nggak dapat dilihat oleh semua orang. Ya, kalian tahu lah ya siapa yang dimaksud di film Danur ini. Film yang dianggap oleh Awi Suryadi ini akan memperlihatkan bagaimana Risa berkomunikasi dengan teman-teman tak kasat mata. Bisa dibilang makhluk halus mungkin. Dia juga menemui berbagai rintangan saat bertemu makhluk gaib yang jahat. Jadi di film Danur ini dirilis pada tahun 2017, yang dimana film Danur ini cukup banyak penontonnya, cukup banyak penggemarnya, yang diperani oleh Prilly Latuconsina. Kita lanjut ke nomor 3.
Di nomor 3 ini mungkin kalian juga pernah atau kalian sudah tahu, yang berjudul dengan Mata Batin. Mata Batin ini dirilis sama dengan Danur di 2017 kemarin. Film horor yang dibintangi oleh Jessica Mila ini diadaptasi dari kisah nyata. Bercerita tentang seseorang cewek yang tinggal bersama adik perempuannya di rumah baru yang jauh dari tengah kota. Rumah tersebut nyatanya merupakan rumah yang pernah mereka tinggali sewaktu kecil. Namun, ada banyak kejanggalan di rumah tersebut. Seringkali mereka melihat makhluk-makhluk tak kasat mata yang menampakkan dirinya. Jadi, Mata Batin ini ada kayak sebuah adik kakak. Yang bagi yang belum ngerti, ini sih rangkuman gue ya. Ada kayak adik kakak. Mereka itu tinggal berdua di rumah tapi jauh dari kayak perkotaan gitu. Jadi kayak mungkin di perkampungan, pedesaan, atau mungkin di hutan. Oke. Jadi lanjut cerita keempat atau film keempat, yaitu Ruqyah. Yang dimana Ruqyah ini dirilis pada tahun 2017 juga. Film ini diangkat dari pengalaman pribadi seorang pekerja seni yang tinggal di Jakarta pada 2012. Ruqyah bercerita tentang Mahisa yang diperankan Evan Sanders yang berusaha menolak artis film bernama Asha atau Celine Evangelista. Dikisahkan mereka merasa selalu diganggu oleh makhluk halus. Mereka pun berkonsultasi dengan ustadz yang menyarankan Asha untuk segera diruqyah agar terbebas dari makhluk-makhluk yang mengganggunya. Oh man, jadi si Asha itu diganggu oleh makhluk halus. Bayangin kalau kalian yang diganggu oleh makhluk halus, gimana perasaan kalian? Tinggal tulis di kolom komentar. Tadi itu kita sudah membahas tentang makhluk tak kasat mata lah, makhluk ini segala macam. Tapi di nomor 5 ini itu berbeda. Karena film yang ini itu berjudul tentang keluarga tak berkasat mata atau keluarga tak kasat mata. Dimana di sini juga dirilis pada tahun 2017 kemarin. Kisah dalam film ini diangkat dari sebuah cerita nyata yang terjadi oleh Genta. Genta atau Genta, gue nggak tahu ya. Cerita ini disebar oleh Genta di Kaskus dan kemudian menjadi viral. Sebelum diangkat ke layar lebar, kisah ini juga sempat dibukukan terlebih dahulu. Film ini mengisahkan seorang desainer grafis bernama Genta atau Genta yang mengalami hal-hal mistis di kantor barunya di Yogyakarta. Genta menyadari bahwa di kantor barunya tersebut terdapat sebuah keluarga tak kasat mata. Oh my god. Bahkan kisah ini diangkat ke dalam film dengan persetujuan dari keluarga tak kasat mata itu sendiri. Ya, jadi di film kasat mata itu mungkin kalau kita menonton itu ya merinding gitu ya kan. Ya gue aja. Ini kalau kalian mau tahu di sebelah gue tuh jendela kebuka dan itu dapur atau gudang di bawah tangga itu ya. Itu serem sih. Apalagi ini udah mau buka ya, udah sore juga. Jadi itulah cerita tentang film keluarga
tak kasat mata. Itulah ke-10 film horor Indonesia yang kisah diadaptasikan berdasarkan kejadian nyata. Selain menarik, film horor yang diangkat dari kisah nyata ini bakal lebih memacu adrenalin loh selama menonton. Apalagi kalau kalian menontonnya dengan cara di kamar sendiri, matikan lampu kalian, tarik selimut, pakai earphone atau headset biar lebih asik gitu tentunya. Ya, dari daftar film-film horor gua yang kemarin, mungkin ada bagi kalian Erfitraska Squad yang mau menuliskan judul apa sih yang harus gue bahas di konten kemudian harinya. Silakan komen di kolom komentar. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini yang membahas tentang 5 film horor yang diangkat dari kisah nyata. Jangan lupa buat subscribe, like, share, and comment guys. Jangan lupa buat nonton video horor gue yang lainnya atau mungkin chat horor ya. Jadi bagi kalian yang menonton sampai saat ini, berarti kalian suka. Jangan lupa pencet tombol like ke atas. Oke, gue Erfitraska. Sampai ketemu di video berikutnya. See you guys.